Sementara itu Persija Jakarta menjalani laga perdana pada Liga Super Indonesia musim ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta melawan Persisam Samarinda. Tim Macan Kemayoran tidak diperkuat 10 pemain intinya karena masalah gaji yang belum terbayarkan. Nah, untuk mengetahui kondisi terakhir di sana kami terhubung dengan Hani Kartadharma dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hani, sejauh ini pertandingan masih berlangsung. Kalau Anda sempat amati di sana, bagaimana jalannya pertandingan kekuatan Persija terutama tanpa Bambang Pamungkas dan juga 9 pemain lainnya yang disebutkan belum terbayarkan gajinya itu? Ya, Indra dan juga pemirsa, pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persisam Samarinda yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini masih berlangsung hingga saat ini. Dan untuk sementara skor masih imbang 1-1 untuk kedua tim. Di laga tersebut meski Persija tidak diperkuat oleh 10 pemain intinya, namun Persija unggul lebih dulu di babak pertama, tepatnya di menit 25 melalui sundulan Pedro Javier usai memaksimalkan umpan Jarod dari sisi kiri. Namun Persisam Samarinda tidak tinggal diam. Tim asuhan Sartono Anwar itu mencetak gol balasan di menit 66 melalui Lensin Kone. Ya, dan meski tidak diperkuat oleh 10 pemain intinya, Persija masih mampu memberikan perlawanan. Ya, penampilan Persija kali ini memang berbeda dari biasanya. Menjamu Persisam Samarinda di laga perdana Liga Super Indonesia musim ini, tim Macan Kemayoran tidak diperkuat oleh 10 pemain intinya yang memilih mogok bermain karena gaji mereka musim lalu selama 5 bulan belum dibayarkan oleh manajemen Persija. Dan 3 dari 10 pemain tersebut diantaranya adalah striker Bambang Pamungkas, Ramdhani Lestaluhu, dan kiper Andre Tani. Dan di pertandingan hari ini, ketiga pemain tersebut nampak hadir di Stadion Gelora Bung Karno, namun mereka bukan hadir sebagai pemain, melainkan sebagai penonton. Dan untuk mengetahui bagaimana permainan Persija hari ini, kita langsung tanyakan saja kepada Ketua Supporter Persija, yaitu Ketua Jackmania. Dan bersama saya sudah hadir Lariko Ranggamone, Ketua Jackmania. Oke, Bang Riko, sejauh pengamatan Anda sebagai supporter, bagaimana permainan Persija hari ini tanpa diperkuat? Bagaimana kekuatan Persija hari ini tanpa diperkuat oleh 10 pemain intinya? Ya, dengan tidak hadirnya pun bergabungnya 10 pemain ini, yang rata-rata yang hari ini yang pemain-pemain muda ya, ini dapat membuktikan bahwa pemain-pemain muda punya andil yang lebih besar dari pemain inti. Tapi tidak begitu saja, saya rasa ini kompetisi begitu panjang, namun kita butuh pemain senior semacam Bang Pamungkas, Ismet Sofyan, Ramdhani Lestaluhu, karena kompetisi panjang nih. Kita berharap 10 pemain ini bisa bergabung dan bisa memberikan pelajaran berharga bagi adik-adiknya yang sekarang sedang bermain. Nah, memang hari ini kan didominasi oleh pemain U21 ya, Persija. Nah, ada bedanya nggak sih kalau diperkuat sama pemain senior dan sekarang yang tampil cuma pemain U21 aja? Ya pasti beda lah antara senior dan junior ya. Kalau senior itu jam terbangnya lebih tinggi, pengalaman lebih tinggi, bisa meredam emosi dan segalanya. Namun namanya sepak bola ya bagaikan air. Tinggal kesempatan aja lah kapan pelatih ini memberikan kesempatan pada pemain-pemain muda. Saya rasa dengan andilnya pemain-pemain muda dan diberinya rotasi pemain-pemain muda oleh Coach Iwan Setiawan, saya yakin kedepannya pemain muda ini bisa berbicara banyak untuk Persija Jakarta. Menurut Bang Riko tadi Persija tampil lebih menyerang atau bertahan? 50-50 ya, 50-50 saya rasa pertandingan ya, dengan didominasi dengan pemain muda, Persija dapat memberikan perlawanan, bahkan bisa mencuri gol lebih awal. Ini membuktikan bahwa Iwan Setiawan sedikit memberikan motivasi yang berharga untuk tim Persija di bawah, walaupun dengan pemain-pemain apa adanya. Tapi sekali lagi saya berharap dengan sangat pemain-pemain senior ini dapat bergabung dengan adik-adik yang sekarang. Nah, dengan adanya krisis keuangan yang melanda Persija Jakarta saat ini, nah apa sih usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Jackmania untuk membantu para pemain itu mendapatkan hak-haknya kembali? Ya, selain kita menyuarakan ke manajemen yang pertama ya, tentang kejelasan apakah manajemen saat ini, apa yang terjadi krisisnya, ternyata memang finansial ya. Hak mereka yang belum dibayar tahun yang lalu adalah 3,7 M. Saya berharap ini bisa diselesaikan lah. Kalaupun Persija mentok bagaimana caranya nih orang yang nomor 1 Jakarta setidaknya dapat membantu mencarikan jalan untuk Persija Jakarta. Ini yang pokok pesannya, pokok usaha uang.
3,7 M. Itu aja. Kalau kontrak saya rasa pemain-pemain yang sekarang bisa disesuaikan dengan kontrak yang masa kini. Saya rasa gitu Kak. Tapi pemerintah atau gubernur DKI untuk saat ini yaitu Jokowi dan Ahok sudah menegaskan bahwa untuk klub sepak bola itu sudah tidak lagi mendapatkan APBN. Nah, itu gimana tuh Bang? Ya, bukan maksud kita mendapatkan APBD, memberikan jalan. Di sini kan banyak perusahaan BUMD walaupun perusahaan yang milik daerah ya, perusahaan pemerintah daerah. Tidak memberikan lah, mensupport bagaimana mendapat support tim yang ada di Jakarta, yaitu Persija Jakarta. Dengan memberikan sumbangsinya tidak cukup besar-besar. Jangan kita bicara kakap, kecil tapi banyak. Selain itu, selain melakukan pendekatan kepada pemerintah Jakarta, apa lagi yang sudah dilakukan oleh Jackmania? Ya, bukti hari ini adalah dengan naiknya harga tiket ya, sedikit kita membantu. Kalau tahun kemarin harganya sekian, tahun ini kan sekian juga lebih naik 10.000 ya. Ini salah satu cara kita membantu. Kita tidak mempersoalkan naiknya harga tiket. Yang penting walaupun tidak seberapa yang dapat kita diberikan untuk tim, walaupun sedikit itu berharga untuk pemain. Oke, setidaknya dengan naiknya harga tiket Rp10.000 itu Jackmania mendapatkan keuntungan berapa dan akan berapa ya kira-kira berapa yang disumbangkan kepada pemain? Ya, kalau kita tidak berpikir berapa, yang penting kita dapat memberikan lah yang berharga untuk tim kebanggaan kita. Apapun yang kita berikan ini semata-mata untuk kemajuan Persija Jakarta. Baik, harapannya terakhir nih. Harapannya pertandingan hari ini pertandingan dengan aman, tidak terjadi apa-apa dan Persija keluar dari solusi krisis keuangan. Oke, terima kasih Bang Riko atas waktunya di Metro hari ini. Ya, pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persisam Samarinda berakhir dengan skor 1-1. Ya, kembali ke studio. Terima kasih Yani Kartadharma melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.